Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat setia pemirsa channel YouTube KUA Kecamatan Larangan dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan saudara semua senantiasa diberikan pertolongan, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengisi hari-hari dengan hal yang positif dan tentunya dapat menyongsong hari esok dengan kegiatan yang lebih cemerlang. Bahagia sekali kali ini kita dapat tampil di podcast channel YouTube tercinta kita. Tentunya bersama KUA Kecamatan Larangan. Alhamdulillah saya pagi ini dikawani oleh dua narasumber yang tidak asing lagi di Kecamatan Larangan. Saya perkenalkan dulu yang pertama dari yang paling kanan. Beliau adalah Pak Hanan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik. Pak Hanan sebagai penyuluh fungsional nggih di KUA Kecamatan Larangan. Sementara yang di sebelah kanan saya Bapak Haji Mudenar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Mantan corona. Oh, penyintas nih, iya. penyintas. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, Bapak. Tapi sekarang Amin, sudah amin. pulih total ya. Alhamdulillah. Ini seperti yang dilihat. Jadi alhamdulillah sehat. Amin. Baik, yang pertama saya ke Pak Kepala dulu. Pak Kepala KUA, Pak Haji Mudenar. Jadi Kepala KUA itu enak apa enggak, Pak? Kalau saya dari sudut pandang manfaat dan kesempatan. Luar biasa. Jadi kalau manfaatnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, insya Allah luar biasa. Selama saya bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi dalam tanda kutip menjadi pemimpin manajer di skop kecamatan, bisa bermanfaat untuk orang lain, itu luar biasa. Dan saya melakukan itu hanya untuk itu. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Kepala KUA itu memang tugasnya mengawinkan saja gitu ya? Oh enggak, itu kan ada PMA-nya nomor 34 tahun 2016. PMA itu apa kira-kira? Kawan-kawan tidak ngerti. Udah tahu PMA? Ya khawatir kawan-kawan tidak ngerti. Peraturan gitu. Menteri Agama PMA itu. Makanya saya di KUA Larangan itu mencoba untuk keluar dari stigma atau asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa kepala KUA atau KUA itu hanya melayani perkawinan semata. Padahal banyak di luar itu yang ikut di dalamnya dan menjadi tanggung jawab kepala KUA. Dengan cara apa kira-kira Bapak mendobrak stigma itu? Nah, di antaranya seperti ini. Saya pernah sudah dilakukan di KUA Waru. Jadi kita Di Pamekasan juga nggih? Oh iya, Pamekasan, Kecamatan Waru. Jadi sebenarnya potensi di masyarakat itu sudah ada. Kita hanya tinggal memanage dan memanfaatkan dalam tanda kutip yang positif, memanfaatkan, bukan yang negatif ya. Karena ada memanfaatkan itu yang negatif malah. Itu rata-rata kalau di Madura khususnya itu kan semua daerah dan kampung bahkan itu ada majelis taklim. Ya betul. Dan itu kita bisa masuk ke sana, bisa melakukan bagaimana merawat keluarga sakinah. Sosialisasi maksudnya nggih. Terus kalau ada kebijakan pemerintah dari atas, kita bisa memanfaatkan itu untuk mensosialisasikan biar tidak salah paham. Berarti kepala KUA atau KUA itu turun ke majelis-majelis taklim untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan misi Bapak untuk mendobrak stigma tadi, begitu ya? Di antaranya seperti itu. Sudah berapa majelis taklim yang Bapak singgahi? Kalau di Kecamatan Larangan
kan masih baru 2 bulan 8 hari. Ya, Jadi betul. bertugas di KUA Larangan dan sudah hadir di majelis taklim saya ini 2 kali, terus Ya. sebagai yang aktif, artinya Aha. aktif itu menyampaikan sesuatu. Ya. Tapi sebagai partisipan saya udah 4 kali. Itu selama ini. Jadi dan saya memang senang ini karena saya bisa kenal dengan masyarakat, saya bisa memperkenalkan KUA lebih jauh. Terus memperkenalkan program-program KUA juga. Dan yang lebih penting itu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai keislaman itu. Jadi bagaimana nilai-nilai keislaman itu menjadi jiwa raga masyarakat Larangan. Baik, Itu. baik, luar biasa. Jadi perilakunya itu loh biar bisa merubah. Karena di majelis taklim itu rata-rata itu hanya diisi oleh ritual. Ritual itu misalnya Fatihah, Yasinan, tahlil, kemudian doa selesai. Kegiatan-kegiatan begitu ya. Kalau menurut hemat saya itu diisi itu bukan tidak baik, itu sangat baik. Dan Tapi sangat luar biasa. Ya, mestinya ditambah gitu loh. Ditambah pengajian, ngaji ilmu apa. Karena itu yang bisa merubah perilaku. Gitu, Kalau yasinan, tahlilan itu ya mendapatkan pahala tapi tidak bisa merubah perilaku seseorang. Tapi kalau nasihat itu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi di KUA Larangan itu adalah potensi penyuluhnya yang luar biasa. Baik, itu nanti kita bahas di saya merasakan itu. gitu ya? Karena penyuluh dengan KUA itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, gitu, baik. Iya, itu. Kalau saya jadi menterinya, semua penyuluh non PNS itu langsung diangkat jadi P3K. Yang di Larangan. Semuanya biar tidak. Luar biasa. Visioner kalau begitu. Iya. Nanti kita sama-sama dukung jadi menteri. Ya, karena ini, karena begini KUA itu adalah pintu terdepan Kementerian Agama. Yang memperkenalkan program-programnya yang di pusat itu adalah kita yang di bawah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Yang langsung dicelah oleh masyarakat ya kita kalau salah. Ya, makanya itu. Jadi kita yang bersentuhan langsung ya. Bu iya. Nah, saya kembali ke pernyataan Bapak tadi. Ngopi dulu ya, kan nggak apa-apa. Monggo. Sambil dicicipi. Ini kalau kurang bisa nuang sendiri. Santai loh. Saya akan kepala, masa saya nuang sendiri? Enggak, gitu. saya bilang ke. Oh gitu ya. Nanti khusus Bapak saya tuangkan. Atau tanpa dituangkan bisa langsung. Luar biasa. Baik, Pak Kepala begini. Kalau frame atau stigma yang mengatakan bahwa KUA itu sebatas, tanda petik ya, sebatas bertugas untuk perkawinan, Bapak ingin mendobrak stigma itu. Terus pemahaman Bapak mestinya KUA ini bagaimana? Itu yang yang saya lakukan dulu ya. Ya. Nah, jadi nanti ke depannya bisa kita pikir-pikir bersama dengan kalau di KUA Waru, Waru, kita untuk menobrak agar kita tidak hanya dipahami sebagai pelayan perkawinan, ya kita terjun ke majelis taklim, memberikan ceramah, memberikan pemahaman, sosialisasi program kerja, tugas-tugas kepala KUA atau KUA itu disampaikan kepada masyarakat. Itu kita terjun langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat nanti lambat laun itu akan paham. Dan ini memang butuh waktu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Karena ini bukan bantuan. Kalau bantuan sekali bantu langsung dapat. Kalau ini kan masalah pemahaman. Memang butuh waktu dan memberikan goalnya kira-kira kemana ini goalnya? Jadi yang ingin dicapai masyarakat itu bisa apa? Ya kalau mimpi itu kalau mimpinya itu ingin menjadikan masyarakat Larangan khususnya menjadi masyarakat madani gitu ya. Betul, luar biasa. Itu. Tapi kan sudah ada para dai, ada para penyuluh
yang memang sudah di setting oleh Kemenak untuk turun langsung ke bawah. Kalau kita makanya KUA dalam hal ini kepala KUA atau penghulu dengan penyuluh itu harus bergandengan. Berdampingan gitu ya. Iya, bergandengan. Yang kita lakukan itu, yang sudah kita lakukan di Kecamatan Waro itu, kita bergandeng dengan penyuluh. Jadi Betul, datang betul, bersama. Kita, tidak dipisahkan itu, tidak dipisahkan. Kalau dipisahkan malah repot nanti. Baik. Saya fokus ke ini dulu. Dalam hal perkawinan. Ini kan tidak hanya perannya KUA, tidak hanya menerima pendaftaran dan mencatat, tapi setidaknya membina supaya tercipta keluarga yang sakinah, yang sejahtera. Kira-kira apa yang bisa dilakukan di KUA Larangan untuk mencapai itu loh Pak? Oh itu ya, pertanyaan yang luar biasa. Memang saya siapkan. Oh gitu ya. Istihara dulu enggak gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini kita saring dari WA yang masuk, dari pesan-pesan yang masuk. Luar biasa. Ini penyuluh yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu. Nanti diangkat jadi PNS duluan. Yang terdekat itu P3K dulu. Oh, P3K dulu. Yang sampai sekarang kabarnya ada ini loh Pak. Sampai sekarang itu. Oh, iya kurang tahu saya. Kayak mati suri kabarnya. Enggak, saya kira apa namanya? Baik, kembali ke topik. Menteri yang sekarang itu respon. Jadi memang tugasnya itu kalau di bidang perkawinan itu ada masyarakat yang daftar ke KUA, dilihat berkasnya, diteliti apa lengkap apa tidak dan sebagainya. Setelah lengkap nanti diadakan, kalau di bahasa Jawa itu ada rafa itu. Kalau di bahasa Madura itu pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan itu yang saya lakukan itu langsung ada pembinaan mandiri istilahnya kalau dalam bahasanya orang atas itu. Jadi kita tidak hanya memeriksa berkas pada saat datang ke Catin itu, tapi setelah datang-datangan saya berikan pemahaman, bimbingan, nasihat untuk persiapan ke masa depannya dia. Persiapan untuk menikah ya? Iya, bukan hanya menikah, pasca menikah. Kalau hanya menikah itu gampang. Gitu ya? Iya, maka pasca nikahnya ini yang lebih berat. Sulit. Iya, sama dengan membangun rumah. Bangun rumahnya itu gampang, merawat rumahnya itu lebih susah. Masih harus nyapu gitu ya? Sama dengan buat anak itu mudah, tapi merawatnya itu luar biasa. Itu yang susah. Walaupun Moga dilanjut gimana kira-kira terus anunya? Nah, setelah itu karena pembinaan perkawinan atau nasihat perkawinan itu kalau hanya fokus pada jadwal, pada binwin dalam hal ini itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena KUA Larangan itu dalam 1 tahun hanya mendapatkan 3 kali binwin. Iya, 3 binwin kali. Itu bimbingan perkawinan. Iya, jadi kalau hanya mengandalkan itu susah kayaknya. Iya. Itu sebelum akad nikah. Setelah pada saat akad nikah itu di samping kita perhatikan betul ya hukum menurut undang-undang, hukum menurut syar'inya, setelah lengkap itu kita nikahkan. Itu biasanya kalau saya itu masih ada nasihat pendek sebelum akad nikah itu minimal menata niatnya minimal itu. Jadi kita setelah punya tugas sebenarnya pelestarian perkawinannya itu. Kita ini yang masuk ke majelis taklim. Karena kalau mendatangkan pasangan suami istri untuk datang ke KUA atau kemana-mana ini sulit, kosnya besar. KUA ada bisa membiayai itu? Nggak bisa. Soalnya gajinya kepalanya sudah untuk istri gitu. Waduh. Gajinya kepalanya untuk kesejahteraan keluarga. Gimana kalau nanti pas dipotong itu kan kasihan, malah hanya bisa memberikan nasihat keluarga sakinah, dirinya sendiri tidak sakinah. Ini kan harus disakinahkan dulu. Betul. Minimal tanggung jawab, kewajiban sudah terpenuhi buat keluarga sendiri. Baik.
Jadi masuk ke majelis taklim dalam rangka pelestarian perkawinan. Iya, itu. Luar biasa ini. Jadi tidak hanya menikahkan saja, Bu Yun, tapi mengambil banyak. peran di dalam pembinaan keluarga yang sakinah. Banyak, kalau menurut PMA itu 34 tahun 2016 itu termasuk wakaf, gitu. Pelestarian perkawinan, terus syiar-syiar Islam itu juga bagian dari tugas KUA. Dan sekarang ini berapa? Kira-kira 5 tahun terakhir ini kan dibantu oleh penyuluh dan PNS. Itu yang luar biasa itu. Luar biasa. Itu kalau kita dikelola betul, dimanage betul, bahwa insya Allah nanti 10 tahun depan insya Allah angka perceraian akan turun. Ya. Baik, di samping itu kita ikhtiar dengan doa-doa. Boy, pasti. Karena kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Betul. Ini hanya sebatas ikhtiar saja. Begitu. Saya ke Pak Hanan dulu. Pak Hanan ini sebagai penyuluh fungsional, gitu Pak. Penyuluh fungsional. Jadi di KUA itu ada penyuluh fungsional, ada penyuluh non PNS. Saya ingin tahu begini loh Pak. Ada kecurigaan dari Ditjen Bimas Islam ketika obrolan obsesi kemarin, itu beliau mencurigai penyuluh agama itu masih enggan menampilkan dirinya sebagai penyuluh agama di masyarakat. Jadi identitasnya sebagai penyuluh agama lebih sering disembunyikan. Jadi teman-teman penyuluh kalau tampil di depan masyarakat, tampil di depan publik, lebih suka menggunakan keustatannya, lebih suka menggunakan kekiaiannya, atau figur-figur lain yang bukan penyuluhnya. Jadi penyuluhnya disembunyikan. Itu katanya menjadi alasan dari Kementerian Pusat itu untuk melakukan pembinaan lebih serius lagi ke penyuluh agar agar lebih pede menampilkan sebagai penyuluh. Jadi ada kebanggaan sebagai penyuluh. Kalau di KUA larangan kira-kira gimana penyuluhnya? Untuk yang di KUA larangan, sepertinya yang menyembunyikan jati dirinya sebagai penyuluh non PNS itu tidak terbukti gitu ya. Jadi berarti maksudnya teman-teman pede ya sebagai penyuluh gitu ya Pak. Bahkan saya kira lebih cenderung merasa bangga bahwasanya dirinya itu sebagai penyuluh gitu ya. Kita lihat dari berbagai medsos yang sudah Facebook misalkan ya, sudah bahkan teman-teman penyuluh itu sudah aktif betul bahwa dirinya itu memang nampak sebagai penyuluh. Itu di medsos. Lain lagi di lapangan sudah terjun langsung teman-teman penyuluh, rata-rata dari 8 orang itu yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Narkoba, bagian pemberantasan narkoba, pemberantasan buta aksara Al-Quran, itu sudah nampak rata-rata di masyarakat. Terus peran penyuluh misalkan seperti akhir-akhir ini misalkan sering terjadi ini loh, kabar-kabar yang masuk di HP itu tidak jelas sumbernya, bahkan kadang berkaitan dengan agama. Seperti kemarin misalkan ada yang viral, ada pernyataan bahwa himbauan bagi yang laki-laki untuk poligami misalkan. Di bawahnya ada gambarnya Pak Wapres misalkan. Ini peran penyuluh gimana ini? Membahasakan kepada masyarakat. Ya, seharusnya tentang itu kita harus cross check dulu, betul apa enggak berita yang seperti itu. Teman-teman penyuluh baiknya mengkanter. Ini tambahan. Di Kementerian Agama itu
tentu di kementerian yang lain insya Allah sama. Jadi kita itu ibaratkan satu barisan, mulai dari pusat, Iya. provinsi, kabupaten, Satu komando, kecamatan, gitu, satu komando. Karena satu komando, maka sesuai dengan pimpinan kita Betul, betul. komandonya. Kalau suruh A misalkan. A, ya harus A. Kalau belok kanan, jangan sampai ada yang belok kiri. Nah, Betul. kita harus belok kanan semua, gitu. Jadi kalau ada yang mau belok kiri, ya sebaiknya ya keluar dari barisan. Betul, betul. Kan itu. Ini sudah pernah disampaikan oleh Kakanwil yang baru, Pak Husnul Marom, ketika ada pembinaan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Jadi kita memang karena di pemerintahan ada hierarki dari daerah sampai pusat. Iya, Kita karena harus memang itu. ngeri loh Pak. Sekarang Terus itu sekarang ada malah yang baru lagi itu, Iya, iya. yang kaitannya dengan apa adzan itu. iya, Nah, iya, itu kan luar bahaya. Lah, biasa. penyuluh itu harus bisa menetralisir. Jangan sampai Diam malah saja gitu ya. diam, apalagi Membubui Ika, misalkan ya. itu tambah bahaya itu. Makanya kalau saya itu kalau ada informasi di media sosial itu dikaji dulu, diresapi, tabayun dan sebagainya. Kalau sudah jelas oke. Baru memberikan komentar gitu Kalau ya. dalam bahasa saya begini memang apa namanya? Kalau dulu orang berfitnah itu kita harus tatap muka. Iya, iya, iya. Kalau sekarang mau fitnah, mau ghibah dan sebagainya itu tidak usah tatap muka, bisa Cukup natap HP. natap hati, natap HP, terus tidur-tiduran di kamar itu bisa sudah memfitnah Betul, orang, bisa udah luar biasa sekarang ini. Dan lagi Ini yang negatif, yang negatif. Lah, peran penyuluh itu sangat penting, sangat penting. Makanya saya selalu ngandeng penyuluh, apalagi penyuluhnya yang luar biasa potensinya, masya Allah. Jadi eman kalau ini tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ya mudah-mudahan Betul, ya. potensi yang dimiliki ini bisa kita kembangkan bersama Bapak. Ya di larangan itu luar biasa itu, masya Allah. Termasuk saat ini Ustaz, Kualitasnya ya, luar adanya biasa. podcast yang seperti ini, Baik, alhamdulillah baik. cukup mendukung dari berbagai program yang ada di KUA. Ya mudah-mudahan ke depan bisa kita kembangkan. Terkait anu lagi Ustaz, yang tadi itu tentang berita tentang poligami yang dari Wapres itu ya. Bukan dari Wapres, ada pernyataan terus di bawahnya ada gambar Iya, Wapresnya. Wapresnya. Itu Nah, kalau orang tidak jeli, itu sementara bisa ini, dianggap pernyataannya aturan, Wapres. Iya, sementara ini aturan untuk bolehnya poligami yang bagi yang PNS itu masih belum dihapus. Jadi aturan yang dulu masih ada. Dan memang gitu ya Pak Kepala. Oh, iya. Memang undang-undang pernikahan kita itu menganut monogami. Yang Iya. PNS. PNS atau tidak menganut monogami. Sebenarnya begini itu kalau di aturannya itu apa PNS pun sebenarnya Ya. boleh poligami, Boleh, ya, cuman persyaratannya lebih ketat Lebih daripada ketat, ya. non PNS. Kalau di luar PNS itu batasnya 4 tetap dilindungi oleh negara itu. Cuman Yang penyuluh boleh Ustaz masih. Cuman- Karena masih belum PNS. yang non PNS ya. Ya, yang Nah, non-PNS. jadi sebelum diangkat jadi PNS, kalau ada peluang, Iya. iya bisa. Kalau gajinya masih 1 juta mau beristri 4 lo gimana Pak? Itu bisa menyengsarakan itu nanti. Gitu. Masyarakat. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Untuk Pak Kepala, Pak saya. untuk semuanya. Semuanya. Ini sebagai pertanyaan terakhir ini, pertanyaan terakhir. Podcast ini kan podcast tampilan perdana kita. Kita ingin podcast ini menjadi salah satu ikhtiar, salah satu upaya di dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, memberikan dakwah kepada masyarakat yang lebih luas, ya khususnya masyarakat di daerah kita, di kecamatan mestinya podcast ini kita arahkan ke sana. Karena sekarang ini kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan IT. Gitu.
Makanya kita dituntut untuk selalu beradaptasi terus. Dan salah satunya ikhtiar kita ini. Ikhtiar kita ini. Nah, saya mohon pernyataannya dari Bapak. Harapan dan tentunya dukungan dari Bapak berkaitan dengan program yang satu ini. Dari Pak Penyuluh dulu, Pak Hanan dulu. Iya, Monggo. iya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang seperti ini. Sebenarnya saya menginginkan dari dulunya itu sudah, walaupun Bapak Kepala dari sebelum Pak Iya, iya, iya. Benar dengan kepala-kepala sebelumnya Sudah diinginkan. sudah diinginkan. Makanya kita mulai program KUA itu mulai dari dalam. Kita sudah ada kegiatan mingguannya untuk teman-teman penyuluh dan teman-teman KUA Kecamatan Larangan. Kita adakan program bina KUA dan doa istighosah yang di dalamnya itu ada banyak yang dapat kita sampaikan di sana. Harapannya untuk masyarakat gimana? Berkaitan podcast ini. Dengan begitu masyarakat akan bisa mengakses seluruh kegiatan yang ada di KUA. Di KUA gitu ya. Terutama karena kita sebagai penyuluh, khususnya saya sendiri atau teman-teman penyuluh non-PNS itu dapat tugas dari pemerintah, dapat amanat sebagai orang yang bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan dengan bahasa agama. Taruhlah kita itu sebagai bahasa agamanya kiai lah yang dapat SK dari pemerintah. Dikiaikan pemerintah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun kalau kiai kultural itu kan tidak ada SK-nya. Ini yang dari pemerintah itu bermasa. Iya. Kiainya masanya. bermasa ya. Kalau yang di masyarakat itu Seumur hidup. seumur hidup. Bahkan dunia akhirat itu. Tapi saya berharap Bisa diturunkan malah kalau itu. Nah, kalau di pemerintah tidak. Kalau udah nyampe 60 tahun harus berhenti. cuman dari kegiatan yang seperti ini saya berharap tidak lebih instan lagi. Artinya kegiatan yang seperti ini kita harapkan berlanjut terus. Amin. Mudah-mudahan kita bisa. Sementara itu yang dapat saya. Dari Pak Kepala sebagai mitranya penyuluh yang tentunya telah membidani kegiatan ini, harapannya kepada masyarakat, kepada penyuluh agama di KUA Kecamatan Larangan apa kira-kira? Ya, saya bersyukur karena bisa bisa membuat program ini bersama-sama tentu. Jadi kerja keras kami bersama penyuluh non-PNS, penyuluh PNS-nya, KUA dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka, menurut hemat saya, dalam rangka watawasobil haqqi watawasobil Luar biasa. dalam rangka ini saja. Misinya saya, begitu ya. Jadi makanya kesolehan itu, kalau hanya kesolehan vertikal itu tidak ada kesolehan vertikal, horizontal itu bahaya itu. Gitu ya. Iya. Kalau bahasanya Gus Baha itu makanya enggak usah minta fatwa hukum terhadap orang yang kusuk, yang hanya soleh vertikal, tapi tidak pernah baca kitab dan sebagainya. Itu biasanya ngawur katanya Gus Baha gitu itu. ya. Itu jadi memang kalau tanya masalah hukum itu ya, kalau di penyuluh itu ada Ustadz Ismail itu profesornya itu. Iya, nanti kita rencana memang iya, kita kan bukan ngundang, kan memang acaranya iya, kita. rencana kita hadirkan juga. Iya, ini acara kita, acara KUA, acara penyuluh agar menjadi biar bisa menjadi penyumbang kepada masyarakat untuk memberi wawasan tentang keislaman, memberikan warna baru gitu ya. Iya. Kita kan terus terang kalau kita ceramah enggak bisa. Jadi lewat media ini barangkali bisa bermanfaat. Saya kira begitu. Terus saya berusaha ini untuk tetap eksis. Amin. Sehingga menjadi media yang bisa dibanggakan. Waduh, luar biasa.
Terima kasih Pak Hanan, Pak Mudenar, Pak Haji Mudenar, Pak Kepala KUA yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi-sesi obrolan berikutnya. Insyaallah. Karena kita dibatasi waktu Bapak, kita harus rehat dulu. Terima kasih saya sampaikan atas sudinya memberikan hadir di podcast kita kali ini. Kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih dan semua pemirsa tentunya tetap standby di channel tercinta kita bersama KUA Kecamatan Larangan, Pamekasan. Kabupaten Pamekasan. Soalnya ada larangan lagi. Betul ya, takut larangan yang kabupaten lain. Ini KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.